saudara-saudara. Matius 2 ayat 1 sampai ayat 12. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya harus geser dari mimbar karena saya 1 meter kotor. Ya, nanti Bapak Ibu saudara tidak lihat kegantengan saya. Ya. Nah, saya senang malam ini karena saya percaya Tuhan mau supaya kita melakukan yang terbaik bagi Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya senang dengan tema yang diberikan oleh PGI kepada kita gereja-gereja di seluruh Indonesia, yaitu maka pulanglah mereka ke negeri mereka dengan jalan lain. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, tema ini adalah tema yang sangat baik. Ya. Karena tema ini sedang berbicara tentang orang-orang Majus yang datang untuk berjumpa dengan bayi Natal, yaitu Yesus. Ya. Dan mereka rindu untuk ketemu. Ya. Dan singkat cerita yang tadi kita baca, mereka datang ke Bethlehem, ke Yerusalem, bertemu dengan Herodes. Yang luar biasa, Herodes juga bilang dia mau menyembah. Tetapi Herodes adalah pribadi yang munafik dan licik, saudara-saudara. Dia tidak sungguh-sungguh menyembah. Dia hanya ingin untuk mengetahui di mana anak itu berada, dan dia ingin membunuh. Nah, saya berikan judul buat khotbah saya malam ini adalah jalan terbaik untuk menyembah Raja di atas segala raja. Amin. Kenapa, Bapak Ibu saudara-saudara? Karena kalau kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 43 ayat 7, di situ dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saya dan saudara diciptakan bukan untuk kawin. Ya. Kawin itu prioritas berikut. Tapi tujuan yang utama adalah kita memuliakan Tuhan. Di hari Natal harusnya mengingatkan kita semua orang percaya bahwa Tuhan mau supaya saya dan saudara menyembah Dia. Amin. Amin. Apapun profesimu, apapun statusmu, engkau harus kembali kepada tujuan Allah, yaitu menyembah Dia. Saya coba untuk meneliti kata Yunani untuk menyembah itu berasal dari kata proskuneo. Proskuneo itu artinya mengagungkan Dia, ya, memuliakan Dia.
saudara, sebagai orang percaya, secara khusus di Natal yang istimewa ini, kita harus hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bukan yang lain, ya. Bukan untuk kita senang-senang dan pada akhirnya kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita pergi ke gereja tapi kita masih hidup di dalam dosa, kita masih terikat dengan dosa. Saya ingat satu mob lucu orang Papua. Katanya Yakob ini satu pagi di hari Natal, ya, tanggal 25 Desember, ya, satu pagi dia minum, satu malam dia minum mabuk. Jadi pagi-pagi 25 Desember dia jalan pulang tapi tidak tahu jalan pulang, dia tidur di depan gereja, di pintu gereja, pas pintu, ya. Jadi Pak Pendeta waktu pagi datang, Pak Pendeta lihat dia, Pak Pendeta kaget, kenapa Yakob tidak di depan pintu gereja? Pak Pendeta mau masuk tidak bisa. Jadi Pak Pendeta bilang, hei Yakob, kenapa kamu tidur di depan pintu gereja? Yakob dengan setengah sadar, dia lihat, buka mata sedikit saja dan dia lihat pendeta dan dia bilang, bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Ya, Yakob tapi ingat firman Tuhan. Luar biasa Yakob, ya. Di Pak Pendeta kaget, Yakob ingat ayat firman Tuhan. Jadi Pak Pendeta bilang, heh, dengan ada mabuk, tapi bikin diri rohani sekali, ya. Bikin diri kayak Tuhan Yesus. Yakob dengan santai angkat lagi muka dan dia bilang, bukan aku yang mengatakannya, tapi engkau yang mengatakannya. Tapi ayat lagi. Begitu Yakob selesai begitu, mendadak bunyi sirine patroli. Polisi angkat dia, kasih di mobil patroli. Waktu dia jalan, pendeta berkata, lihatlah anak manusia sudah dibawa ke pembantaian. Ya. Nah, menyambut Natal bukanlah kita lakukan dengan hal-hal yang tidak benar, amin. Tapi kita lakukan yang benar dan teristimewa. Saya percaya yang Tuhan mau dari kita adalah kita menyembah Dia, ya. Kita kembali kepada tujuan awal Tuhan menciptakan kita, yaitu kita menyembah Dia. Kita melakukan yang terbaik. Karena itu ya, karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang-orang maju sini, beberapa penafsir mengatakan bahwa mereka sebenarnya adalah para bangsawan. Mereka berjuang untuk kerajaan Media bisa berdiri, tetapi kemudian mereka gagal. Dan dalam kegagalan mereka, dalam keputusasaan mereka, mereka mulai mencari kebenaran. Mereka mulai meneliti tentang kebenaran. Beberapa penafsir mengatakan, bukankah Daniel ada di Babilonia dulu? Jadi mereka mulai cari tahu, dan mereka menemukan bahwa ada nubuatan akan lahir seorang raja. Dan mereka mulai meneliti bahwa raja itu akan datang dan akan muncul bintang. Alkitab menceritakan bahwa mereka ini, Bapak Ibu Saudara, kemudian mengikuti bintang. Dan kita tahu kemudian mereka pergi dan berjumpa dengan bayi Natal. Kenapa? Karena mereka rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Waktu mereka rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, mereka sungguh-sungguh berjumpa. Dan tema kita adalah, maka pulanglah mereka dengan jalan lain. Beberapa penafsir mengatakan bahwa waktu mereka kembali bertemu dengan bayi Natal, yaitu Sang Kristus, Raja di atas segala raja, hidup mereka berbeda. Mereka hanya menyembah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saya percaya Tuhan mau sekali lagi supaya kita di hari Natal ini fokus kita adalah menyembah Tuhan. Amin. Memuliakan Tuhan, sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang kita bisa belajar. Jalan terbaik untuk menyembah Raja di atas segala raja. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah memberi yang terbaik. Ya, kalau kita mau berkata kita mau menyembah Tuhan, kita harus memberi yang terbaik. Dikatakan di dalam firman Tuhan, ayat yang ke-11, di situ dikatakan waktu mereka berjumpa dengan Maria dan anak itu, mereka membuka tempat persembahan mereka dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu persembahan yang terbaik yang diberikan kepada orang adalah ketiga hal ini: emas,
Demas sedang berbicara tentang Yesus adalah Raja. Yesus adalah Raja yang patut disembah. Hanya emas yang dipersembahkan kepada Raja. Mereka mempersembahkan yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah kemenyan. Kemenyan berbicara tentang dupa untuk sembahyang, ya. Dari kemenyan berbicara tentang Yesus adalah imam besar yang akan berdoa buat umat manusia, ya. Ibrani mengatakan bahwa dia adalah imam besar. Dalam bahasa Latin dipakai kata pontifex, pembangun jembatan. Dia yang menghubungkan saya dan saudara dengan Bapa. Waktu kita berdoa kepada Yesus. Yesus menyampaikan kepada Bapa, karena dia adalah imam besar bagi saya dan saudara. Kita semua punya imam besar di surga yang mengasihi saya dan saudara. Nah, pertanyaannya, yang terakhir adalah mung. Mung itu berbicara tentang bahan untuk orang yang mati, ya, diawetkan, ya. Dan luar biasa, mung pada waktu itu juga mahal. Itu hanya dipakai oleh raja-raja yang mati baru memakai mung. Nah, mereka mempersembahkan mung untuk berbicara tentang Yesus akan mati, ya. Yesus akan mati untuk kita semua. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, tapi kita tidak punya emas, kita tidak punya kemenyan, kita tidak punya mur. Apa yang kita bisa berikan? Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya bisa kasih kolekte, itu pemberian terbaik saya. Nah, banyak kali orang pimpin ibadah dan berkata, mari kita memberi bagi Tuhan, kita memberi yang terbaik buat Tuhan, ya. Bahasanya bagus. Pertanyaannya betul terbaik enggak? Seringkali tidak. Seringkali persembahan kita, saya tidak punya maksud menuduh, tapi kalau saudara bisa jujur, bagus. Ada di sini yang datang tadi singgah kios tukar dulu. Karena tidak ada uang kecil, jadi Tuhan singgah kios dulu, tukar dulu. Terus saudara bilang itu persembahan terbaik, omong kosong. Iya. Engkau tidak pernah memberi yang terbaik. Apa yang terbaik yang kita bisa berikan? Ya, apa yang terbaik yang bisa saya dan saudara berikan? Roma 12 ayat 1, dia meminta, Paulus meminta supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya persembahan kita dalam gereja atau kita sebagai umat perjanjian baru, yaitu hidup kita, tubuh kita harus dipersembahkan. Amin. Bukan Natal malah tambah bikin dosa, ya. Saya sempat menjadi gembala di Halmahera Barat di Jailolo 9 tahun, saudara. Jadi saya lihat, saya tidak tahu di sini, tapi kalau di Halmahera Barat, kalau Natal teristimewa tahun baru, oh minta ampun, oh sampai mabok. Semua god mereka kontak, ya. Tapi ada istilahnya apa gocok kalau tegur mereka, ya. Biasanya mau Natal begini kan, Papa sudah kayak kasihan harga kopra turun jadi, ya. Biasanya Mama sudah ada baju menyala, anak sudah sepatu menyala, tinggal Papa punya bakar menyala. Bahaya sudah. Merayakan Natal justru kita harus sadar bahwa Allah telah memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal. Amin. Apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau lakukan? Lakukan yang terbaik, beri yang terbaik, ya. Gereja-gereja mungkin hari-hari ke depan akan merayakan Natal, korbankan yang terbaik seperti orang Majus, memberi yang terbaik supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Amin. Nama Tuhan diagungkan dan hidup di dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam pertobatan, ya. Karena ini yang Tuhan, saya tadi duduk dan saya dengar anak-anak membaca ayat-ayat. Saya juga kadang-kadang heran, ya. Hari Natal tapi ayatnya bicara tentang kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang merayakan kedatangan Yesus yang pertama, jangan lupa bahwa kita sedang menunggu kedatangan yang kedua. Dan bagaimana kita menyambut kedatangan yang kedua? Harus bertobat. Amin. Hidup dalam kebenaran, hidup dengan kebenaran.
hidup ini, dia bilang dia masih hidup benar kok. Ya, saya ingat pada cerita lucu di Manado, Ungke. Ya, Ungke ini bahugel. Wah, dia bahugel sekali. Dia memang tua mince, menangis tiap hari. Ya, menangis tiap hari. Jadi satu hari dia menangis pas Ungke pulang. Ungke ini bikin diri suami yang baik, dia follow di rumah tua. Dia bilang, "Mama, jangan menangis. Lihat orang pe istri saja kita sayang, apalagi kita pe istri." Ini otaknya sudah rusak sudah. Ya? Bayangkan kata-katanya model begitu. Orang pe istri kita sayang, apalagi kita pe istri. Kenapa? Karena kita tidak mempersembahkan tubuh kita, amin, sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, umat Tuhan di Halmahera Selatan, ya, apabila gerejamu merayakan Natal, persembahkan yang terbaik, amin. Bawa yang terbaik buat Tuhan, sehingga hati Tuhan disenangkan. Saya sendiri senang dengan BKAG di sini. Ini luar biasa, saudara. Gereja-gereja bisa kumpul bersama. Ya, saya di Halban tidak ada BKAG, ya, tidak bisa, tidak jalan. Pernah kita bentuk semacam persekutuan gereja-gereja, tapi tidak jalan, saudara. Ya, nah, kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan jalan terbaik untuk menyembah Raja di atas segala raja adalah kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Ya, menyembah dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya memperhatikan bahwa kata yang ditulis di dalam ayat yang ke-11, ya, mereka sujud menyembah, itu terdiri dari dua kata. Sujud itu berasal dari kata Yunani pito. Pito itu bukan saja sujud. Pito itu menggambarkan tentang orang yang jatuh tersungkur di bawah kaki seseorang. Waktu mereka berjumpa dengan bayi Natal, mereka langsung jatuh tersungkur dan mereka menyembah dia. Ya. Ada penjelasan di dalam ayat itu dalam bahasa Yunani. Bapak Ibu saudara, penjelasannya seperti ini. Pito itu adalah dalam budaya timur di Persia, seorang yang berlutut sampai pestanya itu kena ke lantai, ya, sebagai tanda penyembahan. Ya. Kita kehilangan apa yang Alkitab sendiri tulis. Seringkali kita tidak lagi menyembah Tuhan dengan sikap yang luar biasa seperti itu. Tapi saya mau katakan, Tuhan mau supaya kita menyembah dia, amin. Mengambil keputusan untuk menyembah dia. Nah, kata yang dipakai untuk kata menyembah lagi adalah proskuneo. Tahukah saudara bahwa kata-kata kuno baik dalam Alkitab maupun dalam budaya itu biasanya punya latar belakang, ya. Itu biasanya punya latar belakang dari satu kejadian digambarkan, diambillah kata atau istilah, ya, muncul dari itu. Nah, kata proskuneo, Bapak Ibu saudara, lahir dari seorang tuan, dia memiliki anjing. Dan saya tadi lihat banyak anjing di sini, ya. Tapi kalau saudara punya anjing yang saudara paling sayang, ya, kalau saudara punya anjing yang saudara paling sayang, saudara akan lihat ada sesuatu yang beda. Nah, proskuneo itu datang dari kata itu, ya, dari kejadian itu, yaitu seorang tuan yang pergi jauh. Waktu dia balik, waktu anjingnya lihat dia langsung datang, dia lompat, dia berputar-putar, dia senang sekali. Nah, kebetulan saya di Manado ada 3 ekor, saudara-saudara. Ya, memang anjing ras. Saya punya satu Siberian Husky dan yang kedua ada Golden Retriever. Ya, saya punya 2, tapi yang saya suka adalah Siberian Husky. Nah, anjing ini tidak tahu menggonggong, saudara. Waktu dia besar dan tidak tahu menggonggong, saya kecewa, saudara. Ya, karena dia ternyata jenis serigala yang hanya bisa kadang-kadang fals. Ya, tapi saya senang, saudara. Kalau saya pulang, dia akan lari, datang dan dia peluk dan dia cium, saudara. Proskuneo itu menggambarkan tentang seorang yang rindu berjumpa dengan Tuhan dan dia mencium dia. Saudara, kalau kita bicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan, ibadah-ibadah kita,
ibadah pribadi, ibadah bersama. Tuhan mau supaya kita menyembah Dia, bukan sekedar menyanyi. Karena menyanyi semua orang bisa menyanyi. Saya ingat apa yang menjadi kesaksian dari pendeta Krisman Usama. Dia pendeta di Ambon, dan satu hari dia ada di kantornya, dia dengar ada orang menyanyi di lobi dari kantor, dari gedung kantornya. Orang ini menyanyi, dan dia nyanyi kacau sebenarnya. Tapi dia keluar. Waktu dia keluar, dia dengar orang ini menyanyi sambil mama bakar sagu, mama tak bakar dan sagu-sagu. Ini orang gila menyanyi. Tapi waktu dia balik dari ruang lobinya ke kantornya, Tuhan berkata begini, kalau menyanyi orang gila juga bisa menyanyi, tapi yang menyembah hanya orang yang mengenal siapa Tuhannya. Yang tahu menyembah hanya orang yang tahu siapa Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan izinkan kita lewati COVID, dan saudara harus tahu bahwa saya percaya semua sekarang tahu karena media terbuka, televisi di mana-mana. Presiden kita Pak Jokowi berkata bahwa 2023 gelap, bukan karena kulit gelap, tidak, bukan ada pemadaman lampu, tapi dunia akan menghadapi resesi, akan terjadi kekeringan, krisis pangan di beberapa negara. Bahkan diperkirakan akan ada 60 negara yang akan bangkrut. Sri Lanka sudah bangkrut. Kita bersyukur kita punya presiden yang luar biasa, yang dapat membawa Indonesia melewati COVID. Dia dipilih oleh PBB sebagai 6 pemimpin dunia yang bisa membawa negaranya lolos, Jokowi termasuk. Dan dia juga dipilih dari 6 pemimpin dunia untuk menangani krisis global, krisis dunia. Kita bersyukur. Tapi sebagai orang percaya, apa yang kita bisa lakukan? Saya percaya hanya ada satu cara, yaitu kita datang untuk menyembah Dia. Amin. Mengambil waktu di rumah saudara, menyembah Tuhan. Di rumah tangga saudara sedang, ibu-ibu sedang memasak, saudara sedang di kebun, memuji Tuhan. Teknologi menolong kita. Kalau saudara sudah ada signal, saudara bisa pakai handphone untuk menyembah Tuhan. Tuhan memakai apa saja. Bahkan saya dalam keluarga, sejak COVID saya mengambil keputusan untuk saya dengan keluarga setiap pagi 1 jam menyembah Tuhan. Kami menyanyi menyembah Tuhan. Kami gunakan YouTube. Kami putar TV, kebetulan TV sambung dengan WiFi jadi bisa putar. Dan saya dengan keluarga menyembah 1 jam. Dan kami membaca pagi 2 pasal, malam 2 pasal. Dan sekarang kami sudah selesai Kejadian sampai Wahyu, seluruh keluarga. Kami sedang ada di dalam kitab Bilangan sekarang. Kami sadar bahwa kami tidak kuat. Dan tahukah saudara, dalam keadaan COVID saya tidak jadi gembala, saya tidak jadi dosen karena sekolah pun tidak jalan, semua tertutup. Tapi Tuhan memelihara kami. Mendadak ada orang minta rekening, dia transfer 5 juta, 2,5 juta. Tuhan berkati kami dengan berbagai cara. Kenapa? Kalau engkau menyembah Raja, engkau akan dapat berkat Raja. Amin. Kalau engkau menyembah Raja, engkau akan dapat berkat Raja. Sederhana. Kalau saudara intim, dekat dengan bupati, ini contoh. Apakah saudara tidak dapat berkat bupati? Saudara tidak dapat fasilitas bupati? Tidak. Engkau pasti dapat fasilitas bupati. Sama seperti Tuhan, kalau engkau dekat dengan Dia, tahu menyembah Dia, engkau akan dapat fasilitas bupati. Daud, kalau kita baca kisah Daud, dia hanya pengembala kambing domba 2-3 ekor, tapi dia tahu menyembah Tuhan. Dan Tuhan angkat dia dari padang pengembalaan kambing domba pergi ke istana. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau engkau menyembah Raja, engkau akan mendapatkan berkat Raja. Saudara yang punya Facebook, bikin status itu. Kalau engkau menyembah Raja, engkau akan dapat berkat Raja. Karena Tuhan mengasihi kita. Kalau kita kembali kepada tujuan awal, berkat bagi Tuhan itu gampang.